Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Apa kabar? Saya berharap kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat surgawi. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Rasakan hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Mari kita saat teduh sejenak. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Benar sekali, hanya dekat Allah saja kita boleh merasa tenang. Ada kekuatan baru, sebab Tuhanlah perlindungan kita dan keselamatan kita. Kita angkat pujian, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. kita angkat pujian ini dari awal. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan
Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh ada nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Kami sungguh mengucap syukur hanya pada Engkau saja Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mau merendahkan diri kami. Kami mau duduk di bawah salib-Mu Tuhan, di bawah kaki-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Kami bersyukur sekali Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami boleh ada sampai pada saat ini Bapa, semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah walaupun secara online, tapi kami sungguh bersyukur Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah online pada hari ini Bapa. Kiranya ini boleh menyenangkan hati Engkau dan untuk kemuliaan nama-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Tuhan, kami mau sampaikan hormat, pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami semua anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada hari ini. Kiranya Engkau urapi kami Bapa, kami yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, sehingga pelayanan hari ini Bapa boleh berkenan di hati Engkau. Terlebih khusus Bapa untuk Ibu Elvi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan disampaikan Bapa boleh menjadi berkat buat semua yang menyaksikan ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah kesalahan kami Bapa. Sucikan dan kuduskanlah kami Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya pada Engkau saja. Amin. Bapak Ibu, mari kita membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Engkau percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus adalah sahabat kita yang selalu berada di sisi kita. Karena Yesus tempat kita percaya dan berharap. Mari kita bersuka cita, kita angkat pujian, Yesus Kaulah sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. kita
Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, Karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita pada hari ini kita ambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Setelah saya membacakannya, Bapak Ibu boleh membacakannya bersama-sama. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita bacakan bersama-sama. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian, sungguh dan pasti jaminanmu. Setiap hari ku masyurkan, setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Ayat kedua, aku berserah kepadanya. Aku berserah kepadanya.
ini merasa sukacita, malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Ayat ketiga, karena serahkan segalanya. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan dalam penebus tersedia, berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa untuk pemerintah, tenaga medis, warga Indonesia agar tetap semangat untuk melawan COVID-19. Untuk penemuan vaksin dan penyalurannya ke seluruh masyarakat juga Tuhan berkati. Untuk aparat keamanan yang menjaga dan melindungi masyarakat tetap semangat dan dilindungi, diberikan kesehatan juga. Untuk jemaat GMI Immanuel Tanjung Morawa kita doakan bersama-sama. Dan juga untuk jemaat yang sakit, Saudara Fendi, Ibu Leni, dan juga Ai Busu, agar Tuhan tetap melindungi, senantiasa memberikan kesembuhan mujizat. Untuk Ibu Resien, proses penyelesaian disertasi doktoral Tuhan berkati kiranya, dan kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertada dalam kerajaan sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami mau mengangkat doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menolong pemerintah Indonesia, untuk semua tenaga medis, untuk warga Indonesia agar tetap semangat dalam melawan virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya semua lapisan masyarakat tetap mengikuti protokol yang dari pemerintah. Dan kami anak-anak Tuhan juga ya Bapa, kami boleh menjadi terang, kami boleh mengingatkan setiap orang untuk menjaga kesehatan tubuh kami Bapa. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk vaksin ya Bapa, agar boleh segera ditemukan dan penyalurannya boleh sampai ke seluruh masyarakat ya Bapa. Bapa, berkatilah lembaga kesehatan, rumah-rumah sakit Bapa, menteri kesehatan, pemimpin dan seluruh anggota rumah sakit. Tuhan tetap
memperlengkapi mereka dengan fasilitas kesehatan yang baik Bapa, dan juga untuk dana yang diberikan Bapa dapat dipergunakan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk aparat keamanan yang menjaga dan melindungi masyarakat juga, agar mereka juga tetap semangat ya Bapa, dan juga mereka boleh dilindungi oleh Tuhan dari setiap bahaya-bahaya kekerasan, kejahatan yang terjadi setiap harinya di setiap daerah. Tuhan Yesus yang turun tangan ya Bapa, Tuhan Yesus tolong mereka ya Bapa, dan juga Bapa untuk kondisi masyarakat Tanah Karo khususnya yang dekat kaki Gunung Sinabung Tuhan berkati mereka ya Bapa, berikan kesehatan dan juga kecukupan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Tuhan cukupkan mereka ya Bapa. Tuhan kirimkan bantuan melalui relawan dan juga donatur, rohaniawan, tokoh masyarakat, agar pemerintah tetap sigap menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk semua jemaat GMI Immanuel Tanjung Morawa Bapa, dalam tugas penginjilan tetap mengabarkan Injil kepada semua orang ya Bapa yang ditemui, agar kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Bapa, di dalam keadaan sulit kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang ajaib juga, kami mau berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit ya Bapa, yang dalam masa pemulihan juga. Tuhan berkati Saudara Fendi, Tuhan senantiasa memberikan mujizat untuk menyembuhkan tubuhnya secara jasmani dan juga memulihkan hidupnya secara rohani. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk Ibu Leni. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan Ibu Leni semangat, sekalipun masih dalam proses pemulihan, iman Ibu Leni menyelamatkan hidupnya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong ketika di dalam pekerjaan juga, Ibu Leni diberikan kekuatan agar tetap menjadi berkat. Bapa, kami mau berdoa juga untuk AI Busu. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menolong AI agar AI boleh tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Ibu Resien Tuhan. Engkau tahu Bapa, pada saat ini Ibu Resien sedang proses penyelesaian disertasi doktoral. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kemampuan, memberikan sukacita dan juga semangat, agar setiap tahapan yang dilaluinya dengan penuh ucapan syukur hanya kepada Engkau saja. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Kami sampaikan hanya melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya pada Engkau saja. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Guru Injil Elvi, kita angkat pujian Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya
setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. kita katakan tidak akan ku takut. Ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. kita serahkan kepada Guru Injil Elvi untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita yang akan kita baca hari ini dari Kejadian 45. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Mari kita serahkan firman Tuhan ini agar dapat masuk ke dalam hati kita dan kita boleh bertumbuh di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, ingin merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi bekal kehidupan kami Bapa di tengah dunia ini, yang membuat kami Tuhan semakin khawatir, semakin cemas, semakin takut. Kami memohon Tuhan pengurapan-Mu, sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup
di dalam jalan kebenaran. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah mempersiapkan hati dan juga kitab suci di hadapan-Nya Bapa, boleh sama-sama mengikuti firman Tuhan ini, karena kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengikuti bersama-sama pembacaan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin memberikan kita semuanya sebuah tema yang kita renungkan bersama-sama, yaitu Tuhan mampu mengubah musibah menjadi berkat. Tuhan mampu mengubah musibah menjadi berkat. Ada satu pepatah yang ingin saya sampaikan mengawali firman Tuhan ini. Manis jangan langsung ditelan, pahit jangan langsung dibuang. Manis jangan langsung ditelan, pahit jangan langsung dibuang. Kita dapat menggambarkan pepatah ini merupakan sebuah obat yang sering sekali kita gunakan untuk menyembuhkan tubuh kita. Tetapi pada umumnya obat ini terasa sangat pahit. Biasanya obat yang manis-manis hanya diberikan kepada anak-anak. Itu pun kalau sudah penyakitnya berat,
Sering sekali kita memberikan obat yang pahit kepada anak-anak. Kalau pada orang dewasa, semua obat itu pahit rasanya. Tetapi kalau kita ingin sembuh, kita ingin dipulihkan, maka kita harus menelan obat itu untuk memberikan kesembuhan dalam tubuh kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berbicara tentang Yusuf pada Kejadian 45 ini, maka kita mengingat peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kita tahu bahwa Yusuf ini merupakan anak kesayangan daripada Yakub. Itu ada pada ayat pasal 37 ya. Kita lihat nanti di sana bahwa Yusuf ini merupakan anak kesayangan Yakub. Membuat banyak saudara-saudaranya membenci Yusuf. Itu karena rasa sayang Yakub kepada anaknya ini membuat mereka juga menjadi iri hati kepada Yusuf. Yusuf merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara. Dan dia juga memiliki sebuah karunia untuk melihat masa depan, yaitu diberikan Tuhan berupa mimpi ke dalam dirinya. Dia mampu juga menafsirkan mimpi yang sudah dimimpikannya di dalam dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat karunia ini, ketika Yusuf diberikan karunia ini, apakah karunia ini langsung dimengerti olehnya? Tentu saja Yusuf juga membutuhkan proses, membutuhkan waktu untuk melihat masa depan apa yang akan ditunjukkan Allah di dalam hidup Yusuf. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau melihat juga apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Semenjak dia memiliki kehidupan yang indah, ketika dia memiliki satu kesempatan disayangi oleh orang tuanya, dia memiliki karunia dari Tuhan. Ini merupakan satu hal yang disyukuri oleh Yusuf. Tetapi Bapak, Ibu, kita melihat ada banyak kesulitan hidup yang dihadapi oleh Yusuf. Ada banyak musibah yang dihadapinya ketika dia hidup di tengah-tengah keluarganya. Jadi ketika kita memiliki karunia, ketika hidup kita diberkati, ketika kita disayangi oleh orang tua kita atau banyak orang, kita tidak dapat secara otomatis terlepas dari musibah, terlepas dari penderitaan. Tentu saja penderitaan itu kalau kita mengikuti perjalanan daripada kejatuhan manusia di dalam dosa. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa penderitaan sudah menjadi bagian daripada hidup kita. Kita gak bisa menghindar dari penderitaan. Kita gak bisa menghindar dari musibah. Sehingga tidak ada hak kita ataupun penilaian kita untuk berkata kepada satu orang yang mengalami musibah itu karena dosanya. Penderitaan sudah menjadi bagian hidup manusia. Selagi dia menjalani kehidupan, maka dia akan tetap menjalani penderitaan. Itu yang harus kita terima sebagai konsep hidup manusia di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat Yusuf di dalam perjalanan hidupnya, sekalipun saudara-saudaranya menolak dia, sekalipun saudara-saudaranya iri kepada dia, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu hal yang perlu kita pelajari dari Yusuf. Apapun yang terjadi dalam hidup Yusuf, dia selalu melakukan yang baik. Dia selalu melakukan yang baik, tidak berubah. Dan dia tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sekalipun dia mengalami kesulitan, dia mengalami kesedihan, penolakan dari keluarganya sendiri. Satu prinsip hidup Yusuf yang harus kita ikuti adalah dia tidak pernah berubah untuk melakukan yang baik. Dan kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika dia dijual ke Mesir, dia tinggal di rumah Potifar. Pertama-tama dia juga melakukan tugasnya dengan baik. Sekalipun ada banyak orang yang tidak suka dengan dia sehingga dia dipenjara, dia tetap melakukan yang baik. Dia menafsirkan mimpi juru pembuat roti di rumah Firaun dan juga mimpi Firaun sendiri. Dia tafsirkan. Dia selalu memiliki niat baik. Dia selalu memiliki perbuatan baik, sifat yang baik, sekalipun di dalam penjara. Ini satu prinsip hidup yang sangat
Saya kira ini perlu sekali kita teladani. Jadi kebaikan di dalam diri seseorang itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kalau memang baik hidupnya, dimanapun keadaannya, dia tetap baik. Kalau kita pernah mendengar juga, emas dibuang ke dalam lumpur pun tetap menjadi emas. Emas dibuang ke parit pun dia akan tetap menjadi emas dan diambil orang. Dia tetap mempertahankan kemuliaannya sekalipun dia di dalam keadaan yang buruk. Bapak, Ibu dan Saudara, ada satu hal yang sangat menarik di dalam hidup Yusuf. Mari kita lihat Bapak Ibu pada Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ketika kita melihat kehidupan Yusuf yang selalu berbuat baik, maka kita akan melihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Kalau penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup Yusuf, berarti apa? Kita juga akan melihat nanti di dalam teks ini, Bapak, Ibu dan Saudara, Yusuf itu tidak pernah menyimpang dari jalan Allah. Sampai 4 kali di ayat ini, di perikop ini, ada 4 ayat diulang-ulang bahwa Yusuf selalu mengandalkan Allah. Yang pertama, mari kita lihat. Di ayatnya yang kelima dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Itu Allah yang pertama. Bagaimana Yusuf memahami, bagaimana Yusuf mengerti rencana Allah di dalam kehidupannya. Yang kedua, ayat yang ke-6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menua atau menuai. Di sana ayat 7, maka Allah menyuruh aku. Ayat yang ke-7, maka Allah telah menyuruh aku. Lagi-lagi, dia selalu memandang kepada visi dan misinya Allah. Dia tidak kembali kepada pemahamannya sendiri. Dia tidak mengandalkan pemahamannya sendiri. Dia tetap berada pada visi dan misinya Allah. Yang ketiga, mari lihat lagi di ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Lihat, lagi-lagi Allah. Dia gak pernah berpikir dengan dirinya sendiri. Sekalipun dia sulit menghadapi hidup, dia selalu berpikir tentang Allah. Kita mau lihat tadi ya, bagaimana caranya Yusuf ketika dia hidup dengan baik di dalam segala keadaan. Apa yang menjadi rahasianya? Apa yang membuat musibah berubah menjadi berkat itu? Karena dia selalu memandang kepada visi dan misinya Allah. Yang keempat, lihat pada ayat yang ke-9. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah lagi. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. 4 kali berturut-turut Yusuf selalu membicarakan tentang Allah ketika dia di dalam keadaan yang sungguh-sungguh bersedih. 4 kali. Kalau di dalam satu perikop kita melihat ada ayat yang berulang-ulang membicarakan tentang Allah. Artinya apa? Berarti hati Yusuf ini dipenuhi dengan roh Allah. Dipenuhi dengan kuasa Allah. Dia memiliki penyertaan yang sempurna karena dia selalu setia dan taat kepada Allah. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat keadaan Yusuf ini, kalau kita mengikuti ceritanya, sebenarnya kita nggak sanggup. Bagaimana kita memaafkan saudara yang sudah menjual kita, yang berpikir akan menjual kita kepada orang lain. Bukan hanya menjual kita, tetapi saudara-saudaranya berpikir ketika nanti kamu sudah menderita menjadi budak, maka kamu akan cepat mati. Ketika kita melihat pemikiran-pemikiran mereka, rancangan-rancangan manusia, tetapi penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup Yusuf. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita sama-sama belajar. Jangan fokus terhadap rencana manusia. Fokuslah terhadap rancangan Allah, amin.
Mari kita melihat bagaimana rancangan Allah itu di dalam kehidupan kita. Memang benar. Apakah kita bisa langsung melihat rancangan itu dengan sempurna? Karena ketika Yusuf dia masih muda sekali dijual. Berpuluh-puluh tahun dia belajar untuk mengenal dirinya sendiri. Untuk mengetahui rancangan Allah di dalam hidupnya. Apakah kita sanggup? Coba kita bicarakan dulu situasi kita pada saat ini. Yang ada di tengah-tengah wabah virus COVID-19. Ini sudah mau hampir sekitar 7 bulan ya. Dari Maret. Sekitar 7 bulan. Kita tetap bertanya sampai kapan ya? Belum setahun. Bagaimana kalau keadaan ini akan ada selalu bersama dengan kita 2 atau 3 tahun ke depan? Apalagi yang paling sering kita dengar anak-anak ya. Yang kecil-kecil, kapan sekolah lagi? Kapan bertemu teman-teman lagi? Kapan belajar bersama lagi? Kapan bertemu guru? Sebenarnya hati kita sedih. Tetapi bagaimana kalau keadaan ini harus kita lewati lagi 5, 6, 7 tahun ke depan? Kita harus tetap sekolah di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita kembali belajar kepada firman Tuhan. Untuk melihat rancangan Tuhan yang sedang dibentuk di dalam hidup kita. Kalau kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, maka kita mari mengikuti setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan berubah. Apapun keadaannya, sekalipun kita mengalami kesulitan, sekalipun kita mengalami hal-hal yang sangat sulit kita mengerti, jangan kita berubah untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi bagaimana Yusuf dapat mengerti rencana Tuhan di dalam hidupnya. Ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia selalu disertai oleh Tuhan. Yusuf sanggup mengampuni saudaranya. Dia sanggup berdamai dengan saudaranya. Karena apa? Karena dia juga sudah memiliki penglihatan dari Allah. Dia sudah mengetahui visi dan misi Allah pada waktu itu, bukan waktu yang lalu. Jadi jangan dulu kita mengeluh dengan keadaan kita ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi kesusahan. Kita mau langsung bertanya kepada Tuhan kapan ini selesai. Jalani dulu. Lewati dulu masa-masa sulit. Ikuti dulu ujian. Yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi ketika Yusuf mampu dan berdamai dengan saudara-saudaranya, ini semuanya terjadi karena dia tahu apa yang dia alaminya itu merupakan bagian dari rencana indah di dalam hidup Yusuf. Sehingga dia tidak lagi bersusah hati dan dia juga berkata kepada saudara-saudaranya, janganlah kamu bersusah hati. Dan kamu jangan menyesal karena menjual aku ke sini. Lihat bagaimana perubahan pikiran Yusuf. Bagaimana dia dapat membuat saudara-saudaranya tidak jatuh ke dalam satu masalah baru. Dia tidak membuat saudara-saudaranya itu supaya kamu merasakan apa yang kurasakan. Supaya kamu merasakan bagaimana sakitnya hatiku. Kali ini aku akan membuat hatimu lebih sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan Yusuf sendiri ingin mengangkat ketakutan daripada saudara-saudaranya. Lihatlah bagaimana hati Yusuf ini. Lihatlah bagaimana dia memiliki pikiran yang sangat luar biasa mulia. Dia mengangkat bagaimana kekhawatiran daripada saudara-saudaranya supaya saudara-saudaranya ini dapat dibebaskan, dapat dipulihkan. Dia tidak menambah beban mereka lagi. Dan kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat bahwa Yusuf mengerti damai itu lebih indah daripada perselisihan. Dia merasakan bagaimana kedamaian itu hidup lebih indah daripada perselisihan. Karena dia tahu rasanya bagaimana hidup di dalam perbudakan, hidup di dalam penjara. Ketika sulit menemukan damai sejahtera, dia tidak ingin membalaskan itu kepada saudara-saudaranya. Dia ingin hidup saudara-saudaranya juga merasakan damai seperti dirinya. Disinilah kita belajar sebagai gambar Allah yang dipulihkan. Jangan kita mempertahankan gambar yang rusak.
Karena ketika kita sudah memiliki gambar yang rusak, kita hanya membela diri. Kita hanya melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Kita akan terus berkata, dia yang memberikan kepadaku maka aku makan. Itu yang akan terus kita ulang-ulang, kita ulang sampai seumur hidup kita. Tetapi ketika kita ingin gambar kita dipulihkan, maka mari melihat visi dan misi Allah. Bahwa damai itu lebih indah daripada perselisihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semuanya mengalami musibah yang sama. Dalam situasi yang sangat sulit ini, apakah kita tega membuat orang juga merasa kesulitan ketika kita seperti ini ya? Kita udah merasa sulit, orang minta tolong sama kita. Aku aja mengalami kesulitan, boro-boro aku mau membantu kesulitanmu. Udahlah supaya kau juga merasakan kesulitan yang sama denganku. Buang jauh-jauh pikiran seperti itu Bapak Ibu. Saat ini kita mau belajar bagaimana musibah itu diubah menjadi berkat. Mari kita semuanya sehati sepikir bagaimana cara mengubah musibah menjadi berkat. Ayo sama-sama kita tanamkan di dalam hati kita. Saya ingin mengubah musibah menjadi berkat. Itu dulu. Mengubah musibah menjadi berkat. Jangan katakan kalau aku mendapat musibah kau juga. Kalau aku merasakan penderitaan kau juga. Tetapi bagaimana kita saling untuk mengangkat musibah bersama-sama sehingga semuanya berubah menjadi berkat. Tentu saja ini juga adalah proses di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar dari Yusuf bagaimana dia tidak pernah berubah dalam segala keadaan. Dia tidak pernah berubah sekalipun keadaan sulit menghadapi yang dihadangnya. Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana Yusuf tetap memiliki hati yang baik. Bagaimana dia selalu memiliki prinsip hidup yang baik. Dia tidak ingin berubah. Dan kemudian ketika Yusuf selalu mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Dia selalu memandang kepada visi dan misi Allah. Bukan sekarang jawabannya. Mungkin 20 tahun lagi. Mungkin 30 tahun lagi kita lihat. Tunggu. Sabar. Jangan kita mau buru-buru. Belum 7 bulan. Kapan ya? Belum setahun. Aduh ya ampun udah terlalu capek. Bagaimana kalau musibah itu ada di dalam hidup kita 10 tahun? Kalau datang musibah kelaparan Bapak Ibu 5 tahun dalam hidup kita. Apa yang mau kita lakukan? Sekarang kita masih bisa mencari makan. Tentu saja kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ataukah kita saat ini tidak bisa mencapai target di dalam penghasilan kita. Kemudian kita datang mengeluh kepada Tuhan. Jalani dulu. Ikuti dulu semua prosesnya. Kemudian nanti kita baru bisa merasakan bagaimana indahnya rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka dulu Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini Allah yang katakan. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sampai di sini Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita mengerti bagaimana rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita? Bukankah kita masih percaya bahwa Tuhan dapat mengubahkan yang buruk menjadi baik? Mari kita beriman, mari kita lebih percaya lagi. Ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu berseru, apabila kamu datang, sudahkah kita berseru? Sudahkah kita datang? Bagaimana kita mengerti rancangan Tuhan kalau kita belum datang? Belum berseru kepada Tuhan. Lihat kehidupan Yusuf. Ketika dia di dalam penjara dia selalu mengandalkan Tuhan. Ketika dia dijual ke Mesir dia selalu disertai Tuhan. Makanya hidupnya selalu berhasil. Dari teks ini Bapak Ibu saya percaya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan tidak pernah gagal.
Tidak pernah mengalami keadaan yang betul-betul melarat. Kehidupan berhasil itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika hati kita dipenuhi sukacita, rasa syukur, berapapun yang kita dapatkan. Tapi mungkin itu berbeda dengan pencapaian kita, target hidup kita. Ketika kita ingin mencapai 1 tahun ini misalnya kita dapat memiliki tabungan 100 juta. Tetapi 1 tahun ini kita hanya dapat misalnya 20 juta. Kita langsung lemas. Kita merasa kita udah gagal. Enggak. Kita tetap berhasil. Ketika kita bersyukur dengan 20 juta ini juga, kita mampu hidup dengan damai sejahtera Tuhan. Jadi ketika kita berasa bahwa 20 juta yang kita dapatkan itu merupakan satu kegagalan, itu kan konsep pikir manusia. Maka sekarang ini kita mau memandang kepada visi dan misinya Allah. Supaya kita dapat mengubah musibah menjadi berkat. Tetapi ingat Bapak Ibu, ini mengubah ya, bukan menghilangkan. Jangan kita kira ketika kita menghadapi musibah kita katakan sama Tuhan, Tuhan hilangkanlah musibah ini. Tetapi Tuhan dapat mengubahkan keadaan musibah, keadaan buruk menjadi berkat. Mari kita imani bersama-sama di dalam hati kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan ini tentu saja mengingatkan kembali kepada kita untuk tetap percaya. Menaruh keyakinan kepada Tuhan sedalam-dalamnya. Enggak setengah-setengah, sedalam-dalamnya. Kita tidak bisa berubah. Kalau kita masih dapat membela diri berarti kita berubah dengan keadaan. Tetapi kalau kita dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh rasa syukur. Saya percaya musibah dapat diubah menjadi berkat. Karena tangan Tuhan sangat besar, sangat lebar, sangat panjang dapat menjangkau kehidupan kita yang jauh. Jadi jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragu dengan apa yang Tuhan lakukan. Tetapi yang Tuhan mau, andalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita, hati kita di sini pusatnya. Kalau pikiran kita tertuju kepada Allah, hati pusatnya. Hati kita dipenuhi dengan Allah. Hati kita dipenuhi dengan roh Allah. Mari kita sama-sama merenungkan. Apakah hati kita sudah dipenuhi oleh roh Allah atau belum? Atau masih setengah-setengah, atau masih dari keinginan daging kita sendiri. Tetapi mari melihat bagaimana rancangan Tuhan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Pasti Dia akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu memberikan kita kekuatan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingatlah janji Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Ini yang mau kita yakini setiap hari. Setiap hari, karena setiap hari akan ada masalah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tetap berserah kepada Tuhan setiap hari, bahkan setiap detik kehidupan kita, maka kita akan selalu mendapatkan kehidupan yang berhasil di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita seluruhnya sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, Allah yang maha kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas apa yang boleh kami terima pada saat ini. Biarlah Tuhan kami bersama-sama kembali datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan bahwa saat ini Tuhan kami mengalami penderitaan, kami mengalami musibah, kami tidak akan berubah untuk tetap melakukan yang baik. Kami akan tetap memandang, melihat masa depan kami yang penuh harapan karena itu adalah rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah takut Tuhan
Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Yakinkan kami Bapa untuk datang kepadamu setiap waktu. Untuk memenuhi hati kami yang kosong Tuhan. Sehingga kami dipenuhi oleh Roh-Mu ya Bapa. Untuk dapat melakukan apa yang Tuhan suruhkan di dalam kehidupan kami. Hal sesulit apapun Bapa, kami percaya Engkau selalu menolong kami. Bersama kami untuk melewati segala pencobaan yang ada di depan kami. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami tetap percaya hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri acara kebaktian kita. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian kita akan menyanyikan doksologi dan kita terima berkat dan kita nyanyikan Amin Song. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah pripuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang mengingatkan kita pada saat ini bahwa rancangan-rancangan Allah adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Datanglah kepadanya, berserulah kepadanya, maka Dia akan memberikan pengharapan yang penuh dengan damai sejahtera. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan menyertai kehidupan kita mulai daripada saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.